Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya sapa juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online di rumah hari ini. Shalom untuk kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kita hari ini. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Kehadiran Tuhan mengubah segalanya dalam kehidupan kita jikalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata firman Tuhan. Datanglah padanya, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Kami menghadiri undangan-Mu Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami sujud diam menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak diagungkan dari segala-galanya. Kamu serahkan ibadah hari ini ke dalam pimpinan-Mu Tuhan, Tuhan yang ambil alih semuanya. Kami percaya lawatan Tuhan ada setiap kami, hadir atas setiap jemaat-Mu, sehingga ketika kami datang kepada Engkau, hadirat Tuhan memulihkan keadaan kami. Haleluya Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau nyatakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku Kau bertata di atas pujian. Nyanyikan dengan segenap hati. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta Tuhan, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan. Saat menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi nyatakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke
kekudusan-Mu. Saat ku sembah Kau Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Kau hadir, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan dengan segenap hati, sebab Dia hadir, sebab Dia ada di tempat ini. Dia bersama-sama dengan kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, mari pandang padanya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir di sini melawat kami Tuhan, dengan segala kekudusan-Mu. Kau hadir di sini, di mana kami ada, di situ Tuhan ada. Kau tak pernah sekali-sekali meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami, melawat kami. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya, mari agungkan Dia. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau sedang memeluk kami dengan kasih-Mu. Kau sedang menjamah setiap kami. Oh haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Allah dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Semangat kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Masih dalam hadirat Tuhan.
besertaku. Ku tak mau berjalan tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan. Setiap hari pimpin selamanya hidupku. Berjalan dalam-Mu kami aman Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Mari nyatakan dengan kesungguhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, akan nyatakan, pimpin langkahku setiap hari Tuhan. Berjalan denganmu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan, pimpin langkahku, langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun keadaan kita, tetap Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita memuliakan Dia sebab Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Dia. Meskipun musuh di depanku, tetap Tuhan bersama dengan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, tetap Tuhan bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh, ini yang kami tahu Tuhan. Beribu rebah di kiriku, beribu
remah di kiriku, berasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu. Boleh angkat tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, nyatakan akan ada dirimu. Siapa dia? Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kau kemenanganku, Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang sepertimu. Mari nyatakan sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Amin. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat kondisi kita lemah sekalipun, rintangan menghadang setiap langkah kita, tetap Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh mampu menghadapinya. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan senantiasa. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku Tuhan, Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau penolongku. Yang setia, percaya padamu. Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku.
sebab kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari nyatakan sama-sama, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua. Aku percaya, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia selamanya, ku mau percaya. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Sekali lagi nyatakan, aku percaya, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku Tuhan. Ku mau percaya, aku percaya lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Waktu tempat saya persilakan kepada hambanya. Di dalam hidupku, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kita. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia dalam hidupku. Percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Semua yang dapat ku minta, semua betapa kami sangat memerlukan kehadiran-Mu setiap waktu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Karena sungguh apalah yang dapat kami andalkan dalam menghadapi segala keadaan yang ada, kalau bukan Tuhan, Engkau yang kuandalkan. Karena sungguh Engkau telah membuktikan keperkasaan-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu, kesetiaan-Mu, kesanggupan-Mu. Yang sungguh keberadaan itu melekat dalam diri-Mu, yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Engkaulah yang sebut Elohim, Allah yang kekal, yang tidak akan pernah berubah itu ya Tuhan. Dan keberadaanmu ada bersamaku, tidak hanya menolong, memampukan, meneguhkan, menguatkan, untuk kami berkesanggupan dalam menghadapi apapun, tetap teguh dalam pengharapan iman, sampai waktu Tuhan yang tidak pernah terlambat itu, Kau nyatakan dengan begitu dahsyatnya. Tapi Tuhan, Engkau ada dalam hidupku, ambil alih seluruh hidupku, pimpin langkahku seturut yang Kau mau.
Supaya aku tidak membangun diri dalam pemberontakan dengan Engkau. Aku tidak membangun diri Tuhan dalam suatu sikap hidup yang berseberangan dengan Engkau. Sebab itulah Tuhan ambil alih dalam hidupku. Tak kalah Engkau bersertaku, arahkan hidupku seperti yang Kau mau. Dan mampukan dan celikan mata setiap kami semua. Dan olesan minyak pengurapan-Mu untuk kami mampu melihat dalam kepemimpinan-Mu. Walaupun kerap kali Tuhan berseberangan, bahkan kami tidak mengerti. Di balik semua kami boleh mampu tetap berjalan dengan kesetiaan. Iman kepadamu. Dengan sukacita bahwa apa yang sedang Kau perbuat itu baik bagi kami. Melalui firman sabda kebenaran-Mu lah. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengedukasi, untuk memberikan pengertian, didikan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami pada akhirnya boleh dipandang layak. Lebih dari itu, kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama baik dengan umat-Mu yang ada di rumah. Bersama dengan kami yang saat ini berhimpun ya Tuhan. Kami boleh menyerahkan seluruh pemberitaan firman Allah ini dalam kehendak-Mu. Untuk Kau nyatakan dari seluruhnya. Dan kekuatan dan urapan yang Kau sediakan. Yang Kau berikan bagi hamba. Untuk hamba boleh berkata-kata seturut seperti yang Kau mau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu yang mempunyai firman itu. Yang tidak pernah berubah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Jumpa lagi kita dalam sebuah ibadah. Bertatap muka satu dengan yang lain. Walaupun tidak seberapa banyak yang hadir. Tapi tidak mengurangi semangat kita. Dan saya boleh katakan shalom juga buat saudara-saudara yang ada di rumah. Yang kali ini sedang juga bergabung dengan kita. Di suatu tempat yang berbeda. Tapi Roh Tuhan bekerja juga di tengah-tengah mereka semuanya. Kiranya firman Allah ini boleh memberkati setiap kita semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang suatu firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, jalan hidup dalam hati yang penuh dengan kegairahan. Hari ini kita mau belajar dan satu tema pertanyaan. Mengapa harus gagal? Tentu jawabannya saya tidak mau gagal. Itu jawaban yang normal. Itu jawaban yang sudah wajar. Dan itu pun juga menjadi kehendak Tuhan. Karena seluruh rancangan Allah adalah satu rancangan-rancangan yang akan membawa kita dalam keberhasilan di mata Tuhan. Ada keberhasilan yang dilihat oleh kacamata manusia, ada juga keberhasilan yang dilihat oleh kacamata Tuhan. Apa yang dilihat dalam kacamata manusia keberhasilan belum tentu itu suatu keberhasilan di mata Allah. Tapi yang jelas apa yang dilihat oleh manusia suatu kegagalan. Tetapi kalau itu dipandang Allah suatu keberhasilan, saudaraku, maka di akhir semuanya ini kita akan hidup tertawa. Di akhir semuanya itu kita akan tersenyum di dalam kita menjalani hidup ini. Karena ada suatu pernyataan yang jelas dalam kitab suci, dalam Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus di muka pemandangannya. Pengertian yang mengatakan ada jalan yang disangka lurus itu, memiliki sebuah pemahaman, ini benar. Ini jalan yang membawa aku kepada kesuksesan. Ini jalan yang membawa aku kepada kehidupan yang membawa masa depan yang baik. Tapi kitab suci berkata dalam kitab Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus di muka pemandangannya. Tapi tidaklah diketahui ujungnya maut. Akhirnya di akhir semuanya itu tangisanlah yang akan kita peroleh. Tentu kita tidak mau masuk dalam yang namanya kesuksesan yang semu. Tapi kita mau masuk dalam kesuksesan yang sejati. Nah, untuk masuk dalam kesuksesan yang sejati, yang sesungguhnya kita harus melihat hidup ini dari kacamata firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan melihat kita dari kacamata firman Tuhan? Tidak lain, kita melihat dari firman Allah. Sehingga sudut pandang kita, perspektif kita,
terarah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan dikaruniakan kepada kita adalah firman yang mengandung edukasi. Baik di dalam kita menaruh harap, baik di dalam kita meresponi apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Baik di dalam kita menjalankan roda keluarga di dalam rumah tangga kita. Baik itu menjalankan dalam bisnis kita, dalam persaudaraan kita. Semua ada dalam firman Tuhan yang memberikan edukasi. Dan kita bersyukur Tuhan yang baik itu, Tuhan yang mengarahkan. Tuhan yang baik itu bukan hanya ada untuk menjadi penolong dalam kebutuhan kita, lalu titik. Tetapi dia ada tidak hanya menolong dalam hidup kita, tapi dia ada, saudaraku, untuk mengarahkan hidup kita lebih dari sekedar pertolongan, sekali lagi. Lebih sekedar pertolongan, sekali lagi. Lebih sekedar pertolongan. Yang kerap kali Tuhan hadir ada menuntun langkah-langkah kita. Dan ini diperlukan suatu pemahaman untuk kita tidak seudon, tidak berburuk sangka dengan semuanya itu. Sehingga pada akhirnya kita mampu menjalani semua itu dengan sukacita. Dan kita lihat dan kita yakin janji Allah adalah ya dan amin. Kita kenal Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang telah menunjukkan manifestasinya, kenyataannya tidak pernah gagal. Dan akhir dari semuanya itu, seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3:11, Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Kerap kali disinilah problemnya. Kita menjadikan hidup ini bermasalah. Karena kurangnya suatu pemahaman. Karena kurangnya asupan untuk memberikan pengertian kepada kita. Plus, karena kurangnya kita mau belajar. Karena kurangnya kita untuk pentingnya firman Allah ini memberikan edukasi. Yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita, suluh, serta terang bagi jalan-jalanku. Kerap kali pemahaman pengertian bahwa firman Tuhan itu pelita, suluh dan terang bagi jalan-jalanku itu kurang memberikan suatu dorongan dalam setiap kita untuk kita membutuhkan, untuk kita mau belajar, untuk kita lebih banyak mendengar. Sehingga dalam hidup kita pada akhirnya sedikit tapi pasti dan tambah lama hati kita akan semakin condong kepada kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kita akan berjalan terus dalam kemenangan, dalam keberhasilan. Di tengah-tengah mungkin manusia berkata gagal kamu. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Bisa katakan amin? Kita lihat contoh-contoh lah. Keberadaan Musa. Kelihatannya gagal. Tetapi Allah yang disembah oleh Abraham, Musa tidak pernah gagal. Banyak contoh. Sehingga orang berkata, mana mimpi yang pernah diucapkan oleh Yusuf. Tapi Allah yang disembah Yusuf adalah Allah yang tidak pernah gagal. Kita lihat pada waktu Daud, dalam pelariannya sebagai DPO, dari kejaran Saul, rajanya sekaligus mertuanya. Sampai Daud ada di luar daerah Israel, di daerah Filistin, dia harus mengambil sikap pura-pura gila. Satu kondisi saat itu mungkinkah masih ada bisa berkata, sukses, janji Allah akan tergenapi, jauh dari fakta kenyataan. Tetapi kitab suci memberikan sebuah penjelasan. Akhirnya Daud menjadi raja seperti yang telah ditetapkan, seperti yang sudah dikatakan oleh Allah. Urapi dia, Daud bin Isai, seorang yang telah kupilih, seorang yang telah kudapati berkenan kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini melalui firman Tuhan. Ada kalanya, kalau kita mengalami kegagalan, dan itu nyata, gampang untuk kita mau berubah. Kalau sampai ada orang gagal, saudaraku, dan itu sudah disadari, tidak mau gagal, wah itu saya tidak mengerti deh. Bertolak belakang dengan nalar manusia yang tidak mau gagal. Padahal dia sadar itu sudah gagal. Tidak ada waktu saya menjelaskan banyak contoh, saudaraku.
karena sangat terbatasnya waktu. Tapi yang bahaya saudaraku, orang itu merasa diri benar, orang itu merasa dirinya tidak bersalah, padahal dia sudah salah, dia gagal. Bahkan lebih ironi lagi, dia menyalahkan orang lain. Dan ini saudaraku parah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyadari kalau itu sudah gagal, sudah salah. Bahkan dia merasa dirinya benar dan menyalahkan orang lain. Dan ini sangat-sangat memerlukan terang firman Allah. Dan ini sangat-sangat memerlukan pertolongan Tuhan untuk menyingkapkan dan membuka pengertian mata penglihatan kita. Sehingga pada akhirnya kita mengakui, ya Tuhan, betapa aku sudah tersesat. Betapa aku sudah jauh dari apa yang Kau mau. Sehingga lewat semua kesadaran ini, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau belajar hari ini tentang seorang wanita yang berstatuskan sebagai seorang istri. Yang telah ditetapkan dalam peran sebagai seorang istri. Sebagai penolong. Sebagai penyangga. Sebagai tiang. Dalam keberadaannya untuk suksesnya kepemimpinan seorang laki-laki. Ada yang memberikan pepatah, suksesnya seorang laki-laki, ada wanita yang di belakangnya. Peran seorang wanita itu tidak kelihatan, tetapi dia telah menjadi mesin penggerak yang telah mendatangkan kekuatan tersendiri bagi seorang pemimpin yang tidak lain adalah suaminya. Yang pada akhirnya kesuksesan itu terjadi bukan serta-merta karena suaminya. Walaupun peran suaminya ada, tetapi juga terlibatnya sebuah peran seorang istri. Dan kalau seorang suami mengerti ini, dia akan menghargai istrinya. Dia tidak akan pernah merendahkan istrinya. Jangan mentang-mentang dirinya hebat. Aku yang mencari uang segalanya. Tidak pernah mengerti dia bagaimana dia mengelola kehidupan, urusan sehari-hari dalam satu keluarga. Sehingga dia tidak akan gampang lagi berlaku kasar, berlaku sesuatu yang dalam tanda petik saudaraku, di luar nalar belas kasihan kepada istrinya. Hari ini kita melihat saudaraku, istri siapakah itu? Tidak lain bernama istri Ayub. Dalam Ayub pasal 29 berkata, tak kala bagaimana kondisi Ayub mengalami keberadaan yang terpuruk. Keberadaan yang di luar pemikiran dari kehidupan seorang yang bernama Ayub, seorang yang soleh, seorang yang benar, seorang yang takut dengan Allah, dan seorang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Kalau istilah sekarang konglomerat, saudaraku. Keberadaan ini saudaraku terjadi tak kala Tuhan Allah memuji keberadaan Ayub kepada kepribadian yang bernama Satan itu. Satan itu berkata, iya, karena kau pagari, kau lindungi, kau jagai. Bisa aja dia bisa melakukan setia, walaupun ada banyak orang yang sudah dilindungi, dijagai, diperhatikan. Dia tidak hidup soleh. Dia tidak hidup takut dengan Tuhan. Bahkan hidup di luar dari kewajaran-kewajaran yang sepertinya yang Tuhan inginkan. Orang Kristen sudah diberkati, dilindungi, dijagai, tapi hidupnya tidak melahirkan satu keberadaan sebagai murid Kristus yang mampu menjabarkan akan segala kehendak dan pengajarannya untuk menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tapi kalau kita saudaraku sudah dilindungi, dijaga, diberkati semuanya, kita hidup benar. Orang berkata wajar. Orang berkata, ya memang seharusnya begitu. Kalau sampai hidupnya tidak seperti itu, terlalu katanya seorang penyanyi Raja Dangdut katanya, terlalu. Itu sebabnya sang setan itu berkata, iya kamu lindungi dia, kamu jagai dia.
Ayo coba sekarang. Kalau doanya tidak didengar dalam tanda petik. Kalau doanya tidak dijawab dalam tanda petik. Padahal Allah mendengar dan Tuhan siap menjawab. Kalau saat ini hidupnya tidak seperti yang dia rasakan dalam zona kenyamanan. Saya pinjam pernyataan dari Nardo. Manusia nalarnya keberadaan tidak mau hidup susah. Nalar manusia ini tidak mau hidup menderita. Siapa yang ingin hidupnya menderita? Entah semalam saya dasar tidur, kenapa? Gatal semua saudaraku. Rasanya malam saya mau mandi. Kuatal semua. Seperti, katanya mama saya, seperti ada yang gerbek-geremet saudaraku. Mana saya bangun, saya garuk-garuk saudaraku. Tidak terasa mulai panas kulit saya. Mungkin karena garuknya terlalu berlebihan. Sehingga lapisan kulit itu mulai terganggu. Sehingga mulai rasa panas. Dan kalau tidak ditangani mungkin bisa infeksi. Dan waktu mulai garuk-garuk saudaraku, ini menjalar. Bagian kaki lah, bagian lengan lah. Aduh, saya lihat, jam 1, hampir jam 1 udah saya tidur saya. Saya kata, Tuhan tolong, biar saya bisa istirahat. Karena saya memerlukan kekuatan untuk mampu menjalankan pelayanan sepanjang hari ini melalui salah satunya untuk bisa beristirahat. Dan puji Tuhan akhirnya saya juga bisa tertidur. Saya juga heran kenapa tadi malam gak terkeluar, saudaraku, saya ambil alat. Nah, itu menunjukkan manusia itu tidak mau hidup dalam penderitaan. Masalah gatal saudaraku. Ini menyiksa. Kalau udah digaruk rasanya tidak enak. Tapi kalau digaruk berlebihan itu juga menjadi masalah. Sehingga pada akhirnya rasa panas dalam lapisan kulit itu. Dan saya tahu ini kalau dibiarkan bisa infeksi nih. Bisa nanti berabe. Nah, pada dasarnya manusia tidak mau. Dan pada saat saudaraku itu terjadi, Tuhan katakan oke, tapi dengan batas-batas ya. Karena bagaimanapun juga manusia punya kekuatan yang terbatas. Dan Allah tahu kekuatan yang terbatas itu tidak akan mungkin mampu ditanggungnya. Karena keterbatasan itu. Maka dari itulah Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, satu pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Allah yang setia, dia juga yang memberikan way out-nya, dia akan memberikan solusinya. Dan dia juga memberikan jalan keluarnya. Karena dia adalah Allah yang setia. Artinya yang tetap menyertai, menopang, meneguhkan kita. Dan pada akhirnya, kita tidak akan pernah menjadi orang yang gagal. Karena itu rancangan Allah untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, pada saat saudaraku bertubi-tubi terjadi kepada Ayub, saudara tahu semua kisahnya, kecuali saudara yang jarang mendengar atau jarang membacanya. Maka saya uraikan secara singkat. Di luar pemikiran Ayub, di luar apa yang menjadi pemahaman Ayub, Ayub mungkin berpikir kalau aku ikut Tuhan, kalau aku setia, kalau aku sungguh-sungguh, kalau aku hidup dengan keberadaan yang dipandang soleh, kalau aku hidup dengan sebuah pola hidup yang takut dengan Tuhan, pasti beres, pasti tidak ada masalah. Konsep yang demikian saudaraku, menurut saya adalah kurang tepat. Tidak bisa melihat secara utuh di dalam kacamata firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kerap kali kalau terjadi dalam hidup kita merasa kecewa. Kita merasa tawar hati. Yang pada akhirnya kita downs, kita lemah. Seolah-olah apa yang kita sudah kerjakan dengan segala ketulusan, kejujuran hati kita, dalam komitmen kita untuk kita hidup dalam firman Tuhan, kok hasilnya seperti ini? Maunya semakin sukses, yang kaya semakin kaya, itu logis. Yang semakin baik akan semakin indah, itu sesuatu yang wajar. Tapi kenyataannya tidak begitu. Apakah Allah tidak berkesanggupan? Apakah Allah tidak punya kemampuan? Jelas Allah berkesanggupan. Firman Allah katakan dalam kitab Ayub 42, tak kala Allah memulihkan keadaan Ayub, Allah memulihkan, mengalami double porsi. Di
Di tengah-tengah keterpurukan yang tidak mungkin bisa apalagi dapat diharapkan, Allah terlalu sanggup untuk mengubah. Di tengah-tengah kekacauan penciptaan dunia ini, Roh Allah melayang-layang. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, lalu Allah berfirman, jadilah terang. Terlalu sanggup Allah itu untuk mewujudkan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kerap kali pemahaman kita adalah pemahaman yang separuh, tapi tidak secara utuh. Dan kalau sudah tidak secara utuh, inilah yang akan disusupi oleh si penipu itu. Ini yang disusupi dengan segala kelicikan dari sang iblis, menggoyahkan kita. Ini yang dipahami oleh istrinya Ayub. Ini juga yang dipahami oleh sahabatnya Ayub. Ini juga yang dipahami oleh keluarga besar dari Ayub. Baik saudara laki-lakinya, baik saudara perempuannya. Sehingga pada waktu Ayub berkata, aku tidak pernah bersalah. Iya, pasti kamu bersalah. Kalau kamu benar, tidak mungkin bisa mengalami seperti ini. Pasti kamu bersalah. Tuduhan demi tuduhan datang. Dan konsep pengertian yang jauh dari pemahaman dari Allah. Dan istrinya terpapar. Istilah sekarang terpapar virus corona. Ini terpapar juga dengan virus pandangan satu pemahaman seperti ini. Lalu di dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Istrinya Ayub ngomong gini, lu masih mau bertahan dalam kesalahanmu? Lu masih mau percaya Allah yang kamu sembah itu baik? Lu masih mau percaya Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang begitu besar mengasihi kamu? Ternyata Allah yang kamu sembah dalam kesahliannya, mungkin orang lain tidak tahu, hanya lihat luarnya. Saudara melihat saya berkhotbah, Anda tidak lihat keseharian hidup saya. Bagaimana perilaku hidup saya sehari-hari. Anda melihat saya seperti saudara mendatangkan pembicara dari luar, seperti saya berbicara orang luar, di luar. Orangnya melihat saya, tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya dalam pribadi saya. Dan apa yang sedang terjadi dalam sesungguhnya dalam hidup saya, itu dilihat betul oleh istri saya sehari-hari. Itu betul-betul dilihat oleh anak saya yang bergaul bersama saya, bersama-sama, dan dilihat juga oleh pembantu saya yang melihat bagaimana gaya hidup saya sehari-hari. Jadi tidak bisa saya mengadakan pencitraan di depan istri saya. Saya tidak bisa melakukan itu pencitraan di depan anak saya. Karena memang itulah keberadaan yang bisa dilihat dalam kesehariannya. Dan Ayub, saudaraku, dilihat betul oleh istrinya. Dia seorang yang soleh. Dia seorang yang takut dengan Tuhan. Dia seorang yang membangun hubungan dengan Tuhan begitu mesra. Alkitab katakan pagi-pagi yang dikerjakan oleh Ayub lebih dulu. Dia tidak menikmati berkatnya. Makan pisang goreng lah, kopi lah, segala macam. Dia sujud menyembah, membangun mezbah. Kitab suci yang berkata, pagi-pagi benar apa yang dikerjakan oleh Ayub. Dia mendoakan anak-anaknya. Bagaimana Ayub sangat mengasihi keluarga. Keluarga mungkin bagi Ayub ada sesuatu yang lebih diharapkan daripada kekayaan. Dan itu dilihat oleh istri Ayub. Tapi kenyataannya kok begini? Allahnya kok begitu? Lalu ngomong, masihkah kamu bertekun dalam kesalianmu? Masih kamu tetap mau berharap? Allah itu udah baik. Tidak usah lagi beribadah. Di tengah-tengah ini saya bisa melihat bagaimana Ayub tetap beribadah pada Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu. Sampai Ayub berkata, seandainya kau menguji aku akan keluar seperti emas yang murni. Ayub 23:10. Luar biasa saudaraku. Banyak edukasi yang dapat kita belajar dari sosok pribadi yang bernama Ayub ini. Istrinya ngomong begitu. Kutukilah Allahmu. Matilah. Lalu Ayub ngomong, kamu ini bicara seperti perempuan gila. Kamu bicara seperti perempuan yang tidak waras. Kamu selalu ingin menerima yang baik dari Tuhan. Tapi tidak menerima yang tidak baik. Ini pun bahaya saudara kalau tidak dijelaskan. Seolah Allah memiliki konsep di tangan kanannya ada madu, di tangan kiri ada racun. Tidak saudaraku, di tangan Allah ada madu, di tangan kiri Allah tetap ada madu. Amin saudaraku. Tidak ada konsep dalam pribadi Allah. Dua konsep
baik dan jahat. Sekali dia baik secara utuh. Dan baik keberadaan Allah kekal selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Bisa katakan amin saudaraku. Nah apa yang terjadi? Kamu ngomong seperti perempuan gila. Seperti perempuan yang tidak waras. Kerap kali kita seperti istri Ayub. Ngomong seperti perempuan gila. Ngomong seperti orang yang tidak waras. Dan istri Ayub tidak sadar kalau dia itu sudah gagal. Tidak sadar kalau dia sudah terperosok, jatuh di tempat yang dalam. Dan ketidaksadaran dia jatuh di perosok yang tempat yang dalam, dia justru menyalahkan orang lain. Sehingga dia memaksa dalam tanda petik untuk orang lain mengikuti konsepnya. Dan ini kerap kali yang kita hadapkan di dalam kita berjalan dalam iman, di dalam banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Orang lebih gampang memberikan statement pernyataannya yang menurut pandangannya dia dan tidak bisa melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar untuk kita belajar edukasi dari Allah. Yang singkat saja. Yang pertama saudaraku, kita tidak mau bodoh. Kebodohan itu adalah faktor musuh utama untuk kita menjadi kegagalan. Ini diakui oleh dunia sekuler, ini diakui oleh dunia luar. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengajar kepada kita, jangan bodoh. Berulang kali firman Tuhan mengajar jangan bodoh. Artinya, jangan kita dikuasai oleh kebodohan. Kalau saudara ingin baca, terutama saudaraku, dalam suratnya Paulus, terutama lagi dalam Amsal, ditulis begitu banyak tentang kebodohan. Nah, oleh sebab itulah kita mau belajar dari firman Allah yang memberikan edukasi, pengertian kepada kita. Tak kala kita dihadapkan pada fenomena hidup seperti ini, kita tidak memiliki konsep seperti teman-temannya Ayub. Kita tidak punya konsep seperti saudaranya dan saudara lakinya dan saudara perempuannya Ayub. Terlebih kita tidak punya konsep seperti istrinya Ayub. Kalau ini yang terkonsepkan dalam diri kita, setan keplok tangan. Tanpa sadar lahirlah pemberontakan. Lahirlah persungutan, lahirlah suatu sikap yang menilai dan memandang Allah tidak semestinya, tidak sepatutnya. Bagaimana perasaan saudara kalau tuduhan itu dituju kepada saudara? Bagaimana perasaan saya pada waktu orang menunjukkan sesuatu yang tidak semestinya itu disandangkan kepada saudara dan saya? Padahal saya tidak seperti itu. Ini bicara tentang yang namanya fitnah, menuduh yang tidak semestinya. Saudara akan merasa tersakiti. Kalau tidak tersakiti, saya bertanya mungkin hati saudara dibuat dari lembaga, baja, lempengan baja. Allah tetap tersakiti saudaraku. Yang pada akhirnya merugikan kita, bahkan menguntungkan bagi si penipu itu, yang namanya setan itu, membuat kita semakin terperosok, jauh dari kehendak Allah. Karena kebodohan, padahal Tuhan izinkan itu, untuk membuktikan dan ingin memurnikan dan ingin mengarahkan motivasinya. Sehingga dikatakan dalam Amsal 4 ayat 15, jalan orang benar semakin hari semakin terang, semakin hari semakin kinclong, saudara. Dan itu melalui suatu proses. Pemurnian emas itu tidak terjadi sekejap. Karena saya juga pernah dulu buka toko emas. Saya juga pernah mengerti bagaimana proses memurnikan emas. Saya praktek itu dari emas yang tidak murni, dimurnikan, itu proses yang berjalan tidak hanya dalam waktu sekejap. Ada tahapan-tahapan yang akan dikerjakan, tetapi hasilnya luar biasa. Hasilnya membuat nilai itu jauh lebih berharga dari nilai-nilai sebelumnya. Inilah yang Allah kehendaki. Sehingga pada akhirnya iblis berkata, sungguh aku takluk, aku hormat kepada orang ini. Ada rasa segan yang dilontarkan dalam pribadi setan itu. Sehingga dia pernah berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kepada 7 anak imam Skewa dalam Kisah Rasul pasal 19. Pribadi yang namanya Paulus disegani oleh iblis. Saya kadang-kadang berpikir, iblis kira-kira segan dengan aku ya. Begitu aku tampil, orang itu grogi karena kehadiran saya. Karena ada wibawa, ada otoritas.
Kira-kira kalau saya tampil, setan grogi enggak dengan saya? Aduh, ada Paulus, aduh, ada si A. Karena penampilannya, gaya hidupnya, perannya, yang tidak basa-basi, tapi yang benar-benar luar dalamnya sama, punya integritas. Saya katakan, Tuhan, kalau itu terjadi, wih dahsyat. Aku masuk dalam kubu-kubu kerajaan iblis. Dan iblis dibuatnya tidak bisa apa-apa. Bukan dengan khotbah-khotbah yang muluk-muluk, yang bisa mendapat pujian dari manusia. Tapi setan tidak tertarik itu. Tapi setan lebih banyak melihat gaya hidup kita. Sejauh mana kita mau hidup dalam pimpinan Allah. Yang menjadikan firman Allah itu menjadi edukasi dalam hidup kita. Kebodohan. Karena kebodohan itulah istri Ayub yang seharusnya berfungsi sebagai penolong. Yang dikatakan dalam Efesus 4, jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata kotor itu diterjemahkan, saudaraku, sesuatu yang bersifat yang tidak benar. Sehingga kamu mampu menyampaikan perkataan itu dengan lemah lembut. Sehingga orang yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Seharusnya istri berkata, Pak, orang ninggalkan kamu tidak apa-apa. Tulurmu sing laki ninggalmu gak popo. Tulurmu sing wedok ninggalmu. Sahabat-sahabat dunia, aku ini bojomu, Pak. Aku tidak ninggalkan kamu, Pak. Aku bersamamu. Sehingga kita mau seperti Hizkia. Oleh kata-kata Hizkia dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 7-8. Orang Israel dibangkitkan kembali imannya. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenapa? Karena kebodohan. Bagian yang kedua. Kerap kali kita menjadi gagal. Karena kita tegar tengkuk. Kita keras kepala. Dalam 2 Timotius 3:7 dikatakan. Dalam 2 Timotius 3:7 dikatakan. Dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Bukan menentang Musa, tapi menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Karena keras kepala, tegar tengkuk, diajar, menter, diajar, tidak pernah mau. Maunya sih mendengar firman, tapi tidak pernah mengarahkan diri kepada firman. Yang mau diajar tapi tidak selalu sampai pada pengajaran kebenaran. Sama seperti Yanes dan Jambres. Saya tidak ada waktu untuk jelaskan siapa Yanes atau Jambres itu. Yang menentang Musa, tetapi dikatakan oleh surat Paulus, menentang kebenaran sebab akal mereka bobrok. Pikirannya ini loh saudaraku. Susah untuk ditaklukkan pada Allah dan mereka tidak tahan uji. Karena ketegaran tengkuk. Mungkin sudah ngomong kamu ini seperti perempuan gila. Kamu ini ngomong seperti perempuan yang tidak waras. Bukannya sadar Israel. Iya ya, gue ngomong tidak pantas. Yang tak ngomong itu sopo Allah. Yang tak hujat itu sopo Allah. Yang tak kata-kata itu siapa? Suamiku. Seharusnya aku menjadi peran, meneguhkan dia, menolong dia. Kenapa aku sekarang berubah menjadi perongrong? Dari penolong berubah menjadi perongrong. Namanya tegar tengkuk, keras kepala, susah diajar. Tetap mengatakan, lu salah, gua benar. Susah saudaraku. Pada akhirnya, kegagalan demi kegagalan akan mewarnai hidupnya. Hari ini Tuhan berikan firman Tuhan kepada kita. Dan Tuhan cinta kepada kita. Tidak ingin Tuhan melihat kita gagal. Di lubuk hati Allah yang dalam. Allah kepingin kita semua sukses. Dan menjadi surat yang terbuka. Yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagi hormat kemuliaan Tuhan, Bapa kita di sorga. Dalam seluruh aspek hidup kita. Keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, seluruhnya. Pada akhirnya orang berkata, siapa Allah yang kita sembah. Bagian yang akhir yang ketiga. Kalau sudah baca dalam Ayub pasal 42. Anda telah mendengar ini firman, disiarkan secara online, Anda bisa dengarkan lagi. Simak lagi. Baca lagi. Tidak ada pembacaan firman Tuhan ditulis di sini, sudah bisa baca di rumah. Maka di dalam Ayub 42, dikatakan Ayub punya anak lagi 7 laki-laki dan 3 wanita. Yang lebih bagus dari anak yang pertama. Anak yang pertama 7 laki-laki juga anak perempuan 3. Di 7 laki-laki punya anak 3. Dan anak perempuan disebut yang satu namanya Yehima, Kesia dan Yakurub mungkin kalau tidak salah. 3 wanita ini cantik-cantik saudaraku. Tentu Ayub melahirkan
ia punya istri. Saya berpikir pada zaman dulu, orang kaya pasti punya istri lebih dari satu. Karena itu masih bisa dipahami, dimengerti dalam suatu kebenaran. Abraham, dia tidak hanya punya yang namanya Sarai, dia punya Agar. Bahkan dia juga banyak perempuan-perempuan lain. Dalam kitab Kejadian pasal 25 dikatakan. Kecuali Ishak dan Yakub sebetulnya tidak mau dia menikah dengan namanya Lia. Dia cinta dengan Rahel. Tapi oleh karena kecurangan dari pamannya dan sekaligus mertuanya terjadilah. Banyak dalam PL terjadi lebih dari satu. Tapi dalam PB tidak boleh lagi namanya poligami, disempurnakan. Tidak boleh lagi kita menganut faham dalam perjanjian lama. Ini Pak, boleh punya lebih dari satu istri. Itu adalah pemahaman yang salah yang perlu kita revisi melalui penetapan Tuhan yang tidak lagi mengenal poligami satu istri untuk selamanya. Hanya maut yang bisa menceraikan keberadaan pernikahan itu. Itu hukum Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, lalu saya berpikir, mungkinkah selirnya, mungkin istri yang sudah meninggalkan, bisa selirnya. Alkitab tidak memberikan penjelasan. Tetapi saya juga punya keyakinan, pada akhirnya istri Ayub merenungkan. Tak sepantasnya aku ngomong, menyesallah. Sama seperti Naaman yang marah-marah, pulang menyesal dia. Akhirnya dia mau juga turun ke sungai Yordan, mencelupkan diri. Seperti yang diminta oleh hambanya Elisa yang dapat pewahyuan dari Tuhan. Saya percaya akhirnya istri Ayub sadar, gua salah. Walaupun tidak dikatakan, akhirnya dia berperan. Kembali, ini bicara apa? Kegagalan yang terjadi membuka mata dia. Kata-kata yang tidak baik, bukannya menyelesaikan masalah, tapi semakin menambah masalah, dia sadar. Dia insaf, pemulihan terjadi. Hari ini, kalau kita pernah mengalami kegagalan seperti istri Ayub, Tuhan masih buka pintu rahmat yang namanya anugerahnya, kemurahannya untuk kita dipulihkan. Asal kita mau. Dan ternyata akhirnya saya lihat istri Ayub, dia dipulihkan dan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Di tengah-tengah kegagalan, Tuhan ubah menjadi kesuksesan. Kita mau belajar untuk tidak lagi dalam kebodohan, tidak lagi dalam kekerasan hati yang tegar tengkuk. Dan kalau kita mengalami keterpurukan, percayalah kasih Tuhan melampaui dari segala apa yang ada. Anugerah kemurahannya melampaui dari segala akal dan pikiran kita. Dia berkehendak untuk ada rasa insaf dan bertobat. Pintu pengampunan tersedia. Pintu pemulihan tersedia. Dan kuasa Tuhan terlalu sanggup untuk mengubah dari yang sudah jatuh bisa menjadi bangkit kembali. Di tengah-tengah kegelapan terbit terang Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Di tengah-tengah gelap itu terbit terang. Pada akhirnya di dalam Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Wanita bijak membangun dengan tangannya. Tapi wanita bodoh meruntuhkan dengan tangannya. Ini tidak hanya bicara jenis kelamin. Tapi ini bicara juga lebih dari individu. Apakah saya menjadi orang yang bodoh? Untuk saya hancurkan hidup saya hancurkan rumah tangga saya? Atau saya menjadi orang yang bijak, yang membangun diri saya, dan membangun keluarga, dan membangun sesama. Tapi saya berharap, seperti Tuhan nyatakan dalam firman-Nya kepada saya, kita menjadi wanita yang bijak, yang pada akhirnya melahirkan anak-anak yang jauh lebih baik, dan Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya minta pemain musik. Kita naikkan satu nyanyian, Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu,
ku berserah hanya padamu. Bapakku ya Tuhan, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Seperti engkau melihat Hur dan Harun, penopang-penopang di atas keletihan, kelemahan yang sedang terjadi pada pribadi Musa. Kiranya kami boleh tampil sebagai Hur dan Harun di tengah-tengah keterpurukan atas saudara kami yang lainnya, atas suami kami, atas istri kami dan anak-anak kami. Bukannya sebagai pengongrong, ampuni kami kegagalan yang tidak pernah kami sadari. Celikan mata kami, buka pikiran kami ya Tuhan. Janji pemulihan dari Engkau tetap selalu nyata. Pagi hari ini, mengapa harus kami gagal? Kami tidak mau gagal. Oleh firman sabda-Mu yang menerangi kami, memberikan edukasi yang begitu luar biasa, mengubah mindset kami, untuk kami memiliki pola pikir seperti Engkau. Tuhan tolong meteraikan firman-Mu, hidup berkarya dalam setiap kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang membuat Engkau semakin berkenan atas setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan, tolong kami seperti Kau pulihkan kepribadian istri Ayub, Kau pulihkan setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Sekarang duduk Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita berikan persembahan. Beri dengan sukacita, dengan limpah ucapan syukur, serta kesadaran apapun yang dapat kita persembahkan, semua datang dari Tuhan yang sudah memberkati kita. Ayo segera para pelayan yang menjalankan persembahan bisa mengambil tempat posisi pelayanan saudara. Persembahan saudara sangat berarti bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Saudara, tetap kita jalankan ibadah, tidak ada kegiatan lain selain hanya ibadah minggu. Saya sudah kurangi tempatnya dan saya lihat ini masih terlalu dekat, masih dikurangi lagi. Nanti kursinya dikurangi lagi, lebih jaraknya lagi, supaya semakin kita mengikuti protokol kesehatan yang lebih sempurna. Ini masih terlalu dikurangi lagi kursinya, supaya jaraknya semakin lebih jauh dan kita semakin mengikuti apa yang telah dianjurkan pemerintah. Terima kasih Anda telah mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Selepas ini pulang, tidak perlu lagi ngomong-ngomong saudaraku. Kita akan jumpa di dalam doa untuk satu dengan yang lainnya. Tetap kita mau mengantisipasi dalam pergaulan kita di dalam menghadapi masyarakat ini. Saya percaya kita berpadu dengan kewaspadaan dan kita tetap minta pimpinan Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, kita akan mampu melewati dari hari ke hari dalam anugerahnya, dalam kasih karunia dan berkat-berkatnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah Immanuel yang tidak akan pernah Kau ingkari. Komitmen-Mu tetap nyata seperti yang dahulu, sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan limpah atas setiap kami ya Tuhan. Rahmat anugerah dari Bapa terlimpahkan atas setiap kami. Dan semua berkat ini limpah turun atas setiap kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.